Bagaimana ya? Apa tidak sebaiknya kita minta bantuan polisi? Jangan dulu, Bu. Masalahnya menyangkut nama baik keluarga. Ibu pikir tidak ada jeleknya lapor polisi? Kalau tidak, malah kita disangka tidak memperhatikan anak angkat. Kita harus lapor ya. Bu, ya, percuma. Nggak usah lapor. Saya mendukung pendapat Ibu. Biar bagaimanapun, kita harus lapor polisi. Ini menyangkut jiwa, Kak. Bentar, Bu. Nu! Bu! Oh, jangan pergi lagi, Nak. Iya, Bu. Maaf, Nu menyusahkan. No, jangan kamu ulangi lagi peristiwa seperti ini. Lagi pula, Nu sudah besar. Tahun depan kan sudah masuk SMP. Jadi, kalau ada apa-apa, bilang terus terang pada ayah atau ibu. Agar ibu atau ayah tahu persoalannya dan bisa menyelesaikannya secara baik-baik. Ya? Iya, Bu. Maafkan, Nu. Jadi ke panti asuhan juga acara bakti sosialnya? Iya, kenapa? Kamu yang punya ide ini kan? Iya, lalu? Apa kau punya ide baru untuk acara bakti sosial nanti? Kalau mau saya, jangan ke panti asuhan. Lebih baik cari sasaran lain. Tapi baik para ketua kelas dan pengurus OSIS cuma setuju kunjungan ke panti asuhan. Itu keputusan rapat? Iya, karena kegiatannya bersifat umum dan menyeluruh. Harus rapat yang memutuskan. Benar nih. Apa bukan keputusan pribadi? Maksudmu? Ya, barangkali. Karena di antara kita ada yang punya saudara yang hampir jadi keluarga panti asuhan. Siapa lagi yang punya adik angkat? What? Aku yang kau maksud. Kalau bukan, kenapa mesti ngotot bikin acara ke panti asuhan? Sebelum dilahirkan, manusia sudah membawa takdirnya. Kemudian kita ke tempat yang berbeda. Kau menyesalinya? Tidak, justru aku mensyukurinya. Aku kira ini jalan yang terbaik yang harus kulalui. Aku dapat merasakan bagaimana persaudaraan yang sesungguhnya, walau dengan saudara-saudaraku yang sesungguhnya berbeda. Kenapa kau jadi dekat dengan kami, Fuad? Karena aku sayang pada adikku, Nunu. Banyak nunu-nunu yang lain, tapi tidak ada yang seperti adikku. Hanya karena itu? Tidak. Masih banyak hal-hal yang lain. Tapi, apa perlu aku katakan sekarang? Sebaiknya kita tidak terlalu akrab, Fuad. Kok begitu? Kenapa? Aku tidak ingin meninggalkan kenangan apapun. Kau sepertinya memendam sesuatu. Padahal aku sudah terbiasa menghadapi orang seperti adikku. Seperti Nunu. Dalam beberapa hal, mungkin ada persamaan. Pada adikmu ada kebahagiaan. Aku juga punya. Adikmu punya cita-cita, punya harapan. Aku juga punya. Tapi tidak mustahil kalau apa yang ada pada adikmu tidak ada pada diriku, atau sebaliknya. Maksudmu? Maaf kalau kata-kataku menyinggung perasaanmu. Kau mengingatkan aku pada masa laluku. Boleh aku tahu? Sebenarnya terlalu pribadi.
Tapi aku yakin kau tidak akan mengatakannya kepada orang lain. Papa, ini bagaimana sih, Pak? Astuti, apa kamu tidak lihat Papa sedang repot? Satu soal saja, Pak, buat contoh. Sudah sana, jangan ganggu Papa. PR ini besok dikumpulkan, Pak. Mama kan bisa. Ma, tolong ajarin ini dong, Ma. Kamu ini bagaimana sih? Tidak lihat Mama sedang apa? Sana, sama Papa. Papa sedang sibuk, Ma. Kata Papa, Mama juga bisa. Bi? Ya, Bu. Sama Bibi saja sana. Mana bisa, Ma? Ibu panggil saya. Ajak Astuti belajar tuh. Sana. Mari, Neng. Sebagai ibu rumah tangga, Mama seharusnya tahu menjaga nama baik keluarga. Bukannya dandan, arisan, menyibukkan diri ke sana kemari. Apakah tidak pernah melarang kegiatan Mama selama ini? Tapi ingat, Ma, tugas dan kewajiban Mama sebagai seorang istri. Bagus. Apakah Papa juga tahu tugas Papa sebagai seorang suami? Papa tahu. Apa yang Papa tahu? Apa kerja sampai larut malam, tidak ingat anak, tidak ingat istri? Apakah itu tahu? Mulai sekarang, Papa harus urus tuh Astuti. Itu tugasmu, Ma. Dia anakmu, Pak. Memang anakku. Tapi itu urusanmu juga, Ma. Papa, Mama. Dan sejak saat itu, aku menjadi anak asuh Bu Fat. Dan kamu tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuamu? Mereka pernah datang ke panti dan memaksa aku untuk pulang. Tapi aku tidak ingin kembali ke rumah. Kedua orang tuamu masih ada. Itu yang susah aku katakan, Fuad. Kenapa? Kata orang, ayahku dipenjara seumur hidup karena kasus manipulasi dan pemalsuan. Ibumu? Aku malu, Fuad. Sebaiknya tidak kita bicarakan lagi mereka. Dalam rangka hari sosial, kami bermaksud akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan ini. Bagus. Rencana acaranya bagaimana? Maksud kami akan menyampaikan bantuan pada panti asuhan ini. Dan kami ingin berkenalan lebih dekat dengan teman-teman di sini. Kapan rencananya mau dilaksanakan? Menurut rencana kami minggu depan, Bu. Berapa orang yang mau berkunjung? Kira-kira 15-20 orang. Baiklah, akan Ibu atur nanti. Dan hari itu kami akan sekalian menyerahkan bantuannya. Terima kasih. Ini permisi dulu, Bu. Baik. Permisi, Bu. Terima kasih, Bu. Mari, mari. Hai, tunggu. Ada apa? Kelihatannya penting sekali. Kalian sadar apa yang hendak kalian lakukan? Maksudmu? Kalian orang-orang beruntung. Tapi keberuntungan kalian jangan kalian gunakan untuk mengejek kami di sini. Kami ingin berbuat baik menurut yang kami bisa. Baik buat kalian, belum tentu baik buat orang lain. Tapi kami bermaksud baik. Kami hanya ingin merayakan hari besar dengan memberi bantuan pada kalian. Kalian merasa berbuat baik dengan merayakan hari besar, dan kami di sini kalian jadikan objek perayaan. Begitu? Maaf. Kakak siapa? Aku adalah orang yang paling tersinggung atas sikap kalian. Tapi di mana kesalahan kami, Kak? Kami di sini bukan orang yang patut dikasihani, walau kami butuh bantuan. Kalian merasa menghargai sejarah dan berusaha membuat sejarah dengan menonton kami di sini. Sudahlah, Ar. Kami tidak mau dijadikan objek perayaan.
Kami tidak rela dijadikan tontonan untuk merayakan hari besar. Walau sejarah itu telah sedikit banyak ikut merubah bangsa kita. Kami tidak ingin menonton kalian. Kami hanya ingin merayakan hari besar, dan itu adalah hak kami. Kami tahu, dan kami tidak ingin merampas hak kalian. Jangan banyak bicara. Ardi, ingat tugasmu, ingat adik-adikmu. Maafkan kami, kalau kakak anggap tindakan kami keliru. Bukan main. Sudah, Mir. Yuk. Yuk.